Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sarasati. Saya dari kelas MJ 701. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategik, yaitu dengan judul Kepalitan Nyonya Menir. Presentasi ini berfokus pada problem solving dan solusi strategik atas kasusnya palitnya salah satu perusahaan jamu tertua di Indonesia saat ini. Sebelum masuk ke analisis masalah, mari kita lihat dulu perjalanan panjangnya Nyonya Menir. Perusahaan ini didirikan tahun 1919 di Semarang oleh Nyonya Menir sendiri. Memasuki tahun 1940, bisnis mulai berkembang dengan ekspansi produk dan distribusi secara nasional. Puncak kejayaannya terjadi di era 1980-an, di mana Nyonya Menir menjadi merek legendaris dengan lebih dari 250 jenis jamu, bahkan sudah merambah pasar ekspor ke luar negeri. Namun, memasuki tahun 2000-an, konflik internal keluarga mulai memuncak. Puncaknya pada tahun 2015, perusahaan mengajukan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga Semarang. Dan akhirnya di tahun 2017, Pengadilan Negeri Semarang resmi menyatakan Nyonya Menir Pilot menutup perjalanan 98 tahun perusahaan ini. Beberapa data kuncinya yang perlu digarisbawahi. Perusahaan ini berdiri sejak 1919, memiliki lebih dari 250 jenis produk, melibatkan 35 kreditur dengan total utang mencapai 7,04 miliar. Namun yang berhasil dibayarkan hanya 118 juta atau sekitar 1,7% saja. Masuk ke analisis masalah bagian pertama, yaitu akar kehancuran Nyonya Menir. Konflik internal dan krisis utang. Dari sisi konflik internal keluarga ditemukan beberapa akar masalah. Tidak adanya mekanisme resolusi konflik antar ahli waris. Perbedaan visi antar modernisasi dan mempertahankan tradisi warisan leluhur. Hingga persaingan pengaruh di dewan direksi antar fraksi keluarga. Akibatnya, keputusan strategis sering terhambat oleh deadlock kepemimpinan. Tidak ada manajemen profesional yang independen dan regenerasi kepemimpinan. Gagal dilakukan secara terstruktur. Di sisi lain, krisis utang juga tak kalah serius. Total hutang perusahaan mencapai 7,04 miliar kepada 35 kreditur. Salah satu kreditur yaitu Hendrianto Bambang Santoso dari Sukoharjo. Hanya menerima pembayaran 118 juta. Jauh dari nilai proposal perdamaian PKPU. Sehingga ia akhirnya mengajukan gugatan pilot yang menjadi titik balik kehancuran perusahaan. Selanjutnya, analisis masalah bagian kedua. Membahas stagnasi inovasi, lemahnya tata kelola, dan konteks industri dari sisi produk. Nyonya Menir mengalami stagnasi informasi yang cukup parah. Formulasi produk tidak diperbaharui selama puluhan tahun. Kemasan terkesan kuno dan kurang kompetitif dibanding merek herbal modern. Tidak ada investasi dalam riset dan pengembangan, serta gagal masuk ke segmen milenial dan pasar digital. Sementara itu, kompetitor seperti Sido muncul dan Air Mancur terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Dari sisi tata kelola, tidak ada penerapan good corporate governance, dominansi penuh oleh keluarga. Tidak ada board independen dan audit internal yang lemah. Jika kita lihat datanya, industri jamu nasional pada tahun 2017 justru bernilai 19,4 triliun dengan pertumbuhan CAGR 8,6% per tahun. Sido muncul tumbuh 38%, Air Mancur 22%, industri jamu nasional rata-rata 15%. Sementara Nyonya Menir justru mengalami penurunan estimasi hingga minus 42%.
Ini menunjukkan bahwa kegagalan Nyonya Menir bukan karena pasar yang menyusut, tapi karena perusahaan gagal beradaptasi. Untuk merangkum kondisi Nyonya Menir sebelum pilot, saya menggunakan analisis SWOT dari sisi kekuatan Nyonya Menir. Memiliki brand equity 98 tahun yang sangat dikenal. Resep tradisional otentik, jaringan distribusi nasional yang luas, loyalitas konsumen generasi tua, serta lebih dari 250 varian produk. Namun, dari sisi kelemahan terdapat konflik keluarga yang tak kunjung selesai. Tidak ada manajemen profesional, akumulasi utang yang tidak dikelola, serta produk dan kemasan yang tidak diperbaharui. Dari sisi peluang, tren back to nature dan wellness semakin kuat. Pasar jamu nasional terus bertumbuh. Ada peluang ekspor ke Asia Tenggara dan Timur Tengah, serta platform digital untuk pemasaran modern. Sementara ancaman datang dari kompetitor modern yang semakin kuat, produk herbal impor, perubahan preferensi konsumen milenial, tekanan kreditur, hingga hilangnya kepercayaan distributor dan mitra. Berdasarkan analisis tersebut, berikut opini dan pandangan strategik saya mengenai apa yang seharusnya dilakukan Nyonya Menir. Yang pertama, profesionalisasi manajemen sejak dini. Perusahaan keluarga wajib memisahkan kepemilikan dari pengelolaan dan merekrut CEO profesional dari luar keluarga sedini mungkin, agar pengambilan keputusan bebas dari bias emosional. Yang kedua, restrukturisasi utang sebelum krisis. Negosiasi utang seharusnya dimulai jauh sebelum PKPU, dibantu oleh family office atau divisor keuangan independen. Melalui skema seperti debt to equity swap, perpanjangan tenor atau divestasi aset, non-inti secara terencana. Yang ketiga, inovasi produk berbasis data pasar. Loyalitas merek bukan jaminan untuk bertahan. Nyonya Menir seharusnya mengalokasikan minimal 3-5% dari revenue untuk R&D dan berani melakukan pivot ke segmen premium wellness dan nutraceutika. Keempat, family governance dan sukses planning. Perusahaan wajib menyusun family constitution dan shareholders agreement yang mengikat secara hukum disertai mekanisme suksesi yang jelas dan family council yang terpisah dari manajemen operasional. Dari opini tersebut, saya rangkum menjadi 6 pilar solusi manajemen strategik. Yang pertama, corporate governance reform. Membentuk board of commissionaries independen dan merekrut CEO profesional eksternal. Yang kedua, restrukturisasi keuangan melalui debt to equity swap, divestasi aset non-produktif, dan audit to equity swap, divestasi aset non-produktif dan audit keuangan independen. Yang ketiga, transformasi dan inovasi produk riset kebutuhan milenial dan Gen Z, serta redesign kemasan yang lebih premium dan eco-friendly. Yang keempat, digitalisasi dan pemasaran modern. Masuk ke e-commerce, digital marketing, dan platform direct to consumer. Yang kelima, family constitution dan suksesi menyusun family governance agreement resmi dan mekanisme suksesi yang terstruktur. Yang keenam, pengembangan SDM dan budaya, merekrut manajemen profesional di semua level dan membangun budaya meritokrasi berbasis kinerja, bukan senioritas keluarga. Solusi-solusi tersebut kemudian saya susun dalam peta jalan pemulihan strategik selama 3 fase. Fase pertama, bulan pertama hingga ke-6 difokuskan pada stabilisasi darurat. Moratorium pembayaran utang, membentuk tim manajemen krisis independen, dan menghentikan pengeluaran yang tidak produktif. Target di fase ini adalah cash flow stabil dan negosiasi utang selesai. Fase kedua, bulan ke-7 hingga bulan ke-24 adalah masa transformasi dan
restrukturisasi implementasi GCG, rekrutmen CEO dan CFO profesional, hingga digitalisasi operasional. Target di fase ini adalah pertumbuhan revenue 20% dengan governance yang lebih terstruktur. Fase ketiga, tahun ketiga hingga kelima adalah masa pertumbuhan dan ekspansi. Masuk ke pasar premium wellness, ekspor ke Asia Tenggara hingga membuka opsi IPO atau strategic partnership. Target akhirnya adalah pertumbuhan market share 15% dengan ekspor yang aktif. Sebagai data pendukung, grafik ini menunjukkan pertumbuhan pasar jamu nasional dibandingkan pertumbuhan revenue SIDO muncul dari tahun 2012 hingga 2019. Keduanya menunjukkan tren yang terus naik. Beberapa data kunci industri jamu, pasar jamu nasional tercatat 19,4 triliun pada 2017 dengan CAGR 8,6% selama 2012 hingga 2019. Didukung lebih dari 1.200 perusahaan jamu aktif di Indonesia, serta 30 juta konsumen jamu rutin secara nasional, ini membuktikan bahwa industri jamu sebenarnya masih sangat menjanjikan. Sebagai penutup, ada 4 pelajaran kunci yang bisa kita ambil dari kasus ini. Pertama, brand kuat saja tidak cukup. Governance dan manajemen profesional adalah fondasi survival perusahaan keluarga. Yang kedua, konflik internal yang dibiarkan adalah slow poison yang perlahan menghancurkan perusahaan dari dalam, jauh sebelum masalah keuangan terlihat di permukaan. Yang ketiga, utang bukan masalah asalkan dikelola dengan baik. Penundaan restrukturisasi justru memperbesar beban dan menutup opsi penyelamatan. Keempat, inovasi adalah kewajiban bukan pilihan. Di industri yang tumbuh 8,6% per tahun, tidak berinovasi seperti bergerak mundur, rekomendasi utamanya adalah implementasi GCG dengan memisahkan kepemilikan dari manajemen operasional sejak dini. Restrukturisasi proaktif dengan menegosiasikan utang sebelum krisis inovasi berkelanjutan. Dengan investasi 3-5% revenue untuk R&D. Dan menyusun family constitution yang mengikat secara hukum. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa Nyonya Menir bukan korban pasar. Ia adalah korban dari dirinya sendiri. Dengan governance yang benar, 98 tahun kejayaan ini seharusnya bisa terus diteruskan. Demikianlah presentasi dari saya, yaitu analisis manajemen strategik yang dapat saya sampaikan mengenai kasus kepailitan Nyonya Menir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.